Kisah akan berfokus pada seorang pemuda asal Jepang bernama Yamada. Saat ini sedang berada di Thailand karena menjadi bagian dari kelompok prajurit sukarela armada Jepang dikirimkan ke Thailand untuk membantu Raja Ayutthaya berperang lawan musuh. Suatu hari, Yamada diperintahkan atasannya untuk memberantas sebuah kelompok bernama Hong Sawade yang telah menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat desa Siam dengan malam yang selalu dipenuhi teror dan ketakutan. Setelah berhasil mengalahkan musuhnya, Yamada langsung membawa salah satu dari mereka ke hadapan atasannya untuk melaporkan jika sebagian daripada Hong Sawade adalah orang Jepang, sehingga si ketua yang juga terkejut akan hal itu pun menyuruh Yamada untuk mencari siapa dalang di balik itu semua dan akan langsung melaporkannya pada sang raja jika si pelaku utama sudah berhasil ditemukan. Pada pertemuan itu, salah satu bawahan si ketua dengan jabatan lebih tinggi dari Yamada bernama Kuroda tampaknya merasa risih dengan tatapan matanya yang sangat tajam sehingga bisa disimpulkan jika dialah dalang di balik kekacauan yang terjadi di Ayutthaya. Di suatu malam, tepatnya di sebuah desa yang isinya orang Jepang semua, mereka saat ini sedang mengadakan sebuah pesta untuk menghormati dewa pelindungnya, di mana Yamada dan rekan-rekannya sedang asik minum sambil tertawa yang gembira di acara tersebut. Sepulangnya dari acara itu, Yamada ditemani dua orang rekannya pulang ke rumah dengan kondisi yang sempoyongan yang baru saja memasuki sebuah gang sempit. Tiba-tiba ya, betapa terkejutnya Yamada ketika melihat sosok botak yang tiada lain adalah Kuroda. Kuroda awalnya hendak membunuh Yamada saat itu juga, di mana sebuah kejutan dari sutradara yang mengirimkan 4 ahli bela diri Muay Thai milik Ayutthaya datang ke tempat itu dengan gaya nyentrik, cetar dan membahana sehingga Kuroda akhirnya melarikan diri karena sadar tidak akan bisa menang lawan mereka. Sementara Yamada dibawa oleh 4 warrior tadi ke sebuah kota bernama Pitsanuloke Songkwai, diserahkan kepada seorang biksu untuk segera diobati. Beberapa hari berlalu, akhirnya Yamada berhasil sadar dari pingsannya. Yang baru saja membuka mata, Yamada langsung disuguhkan dengan pemandangan indah dan luar biasa. 2 orang wanita cantik, salah satunya bernama Yuli, atau orang yang merawat Yamada selama ia tidak sadarkan diri. Di tempat latihan bela diri Muay Thai, biksu yang mengobati Yamada terlihat mengadakan sebuah pertemuan dengan para muridnya, di mana si biksu memperkenalkan 3 orang murid seniornya yang saat ini sudah bekerja sebagai pengawal pribadi raja bernama Sua. Dia ditemani 2 orang rekannya saat ini akan menyampaikan amanat dari sang raja, yaitu sebuah kompetisi yang akan diadakan di arena kerajaan, dan orang-orang yang berhasil bertahan dari pertarungan akan langsung diangkat oleh raja untuk menjadi pengawalnya. Selain menyampaikan amanat, Sua juga akan mengajari murid gurunya beberapa teknik Muay Thai mematikan agar mereka berhasil mengalahkan musuh di kompetisi dan berhasil lolos dengan mudah sebagai pengawal. Namun di tengah kebesaran hati Sua dan gurunya, ada saja murid yang menyak-menyek dengan menganggap jika Sua tidak lebih baik dari dirinya. หน้าอ่อนเยี่ยงนี้จักสอนเชิงมวยได้หรือขอรับ Setelah pertarungan selesai, guru itu pun menjelaskan jika tanah mereka, Ayutthaya, sedang berada dalam bahaya karena kelompok Hong Sawade saat ini sedang gencar-gencarnya mengincar tanah mereka. Untuk itu, si guru meminta muridnya untuk bersatu, bertindak, dan mati terhormat sebagai pahlawan. พวกมึงทุกคนจงตรองดูเถิด
Di tempat lain, terlihat Kuroda menemui pemimpinnya. Ia mengambing hitamkan Yamada sebagai pengkhianat yang telah bergabung dengan kelompok Hong Sawade, sehingga si pimpinan yang mengetahui kabar itu pun menyuruh Kuroda untuk memburu Yamada dan membawa mayatnya ke hadapan si ketua. を探して親玉を捕らえるんだ。承知いたしました。 Ketika sedang beristirahat, Yamada terbangun akibat suara kohkol yang ditakol berkali-kali. Ia mencari pedangnya yang sudah tidak berada di tempatnya lagi. Esok harinya, Yamada pergi menemui sang guru untuk mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan nyawanya, di mana si guru yang mendengar hal itu menjelaskan jika semua orang yang berada di bawah langit Ayutthaya sudah dia anggap sebagai darah Ayutthaya yang harus diselamatkan. Yamada juga pergi ke tempat pandai besi mencari seorang pria bernama Kem untuk berterima kasih karena sudah menyelamatkan dan membawanya kepada si guru yang tanpa dia mungkin mustahil nyawa Yamada masih bisa diselamatkan. ใจพวกมึงทุกคนที่ช่วยชีวิตข้า Kem bercerita jika Jepang adalah sekutu dari kerajaan Ayutthaya, mengorbankan dirinya untuk kerajaan, bahkan siap mati jika itu diperlukan, sehingga pantas jika Kem langsung berinisiatif untuk menyelamatkan nyawanya karena dia sudah menganggap Jepang adalah temannya. Saking terharunya dengan sebuah kata yaitu teman, membuat Yamada merasa jika dirinya adalah orang paling bahagia di dunia. Ia beruntung saat ini bisa menetap di kota ini bersama dengan orang-orang baik. Ketika sedang tertidur lelap dan para murid si guru selesai dengan patrolinya, Yamada tiba-tiba saja mendapatkan tamu tak diundang. Ia didatangi oleh beberapa anak buah Kuroda yang berniat membunuhnya dan... Di tengah pertarungan itu, datanglah para murid yang langsung membantu Yamada untuk melawan para tamu tersebut. Di akhir pertarungan, salah satu murid memukul Yamada akibat dia yang melakukan pertarungan dengan bangsanya sendiri. Karena di Ayutthaya, hal tersebut sangat tidak boleh dilakukan dalam situasi apapun juga. Untuk menenangkan muridnya agar tidak dihantui oleh rasa penasaran, si guru menjelaskan jika seseorang pasti memiliki rahasianya tersendiri, mereka tidak boleh sampai mengusik, apalagi terlalu ingin tahu tentang rahasia seseorang. Namun yang pasti, mereka harus percaya jika orang yang si guru selamatkan adalah orang yang baik yang bersedia berkorban untuk Ayutthaya. มันไม่ใช่คนเลวดอก กูมั่นใจ Sementara itu, Yuli yang sedang bersedih akibat orang yang dicintainya berada dalam bahaya pun dihampiri sang kakak yang tiada lain adalah Kem untuk memberinya semangat sambil menjelaskan tentang kondisi Yamada yang saat ini baik-baik saja. มันไม่เป็นอันใดท่านพระครูจักช่วยมันเอง Sekembalinya ke markas, para ninja yang gagal menjalankan misinya mendapatkan kemarahan dari Kuroda. Mereka langsung dihabisi satu persatu di hadapan anak buahnya yang lain. Sebagai contoh, jika tidak bisa menyelesaikan misi, maka mereka lebih baik mati saja di medan tempur. このことを知ってるのは山田だけだ。山田を探し出すんじゃ。 Meski habis dipukuli, Yamada tetap dengan kegiatan malamnya bermain seruling sambil melamun terkait alasan kenapa dia masih merahasiakan tentang orang Jepang yang ingin menghabisinya. Yamada tidak ingin Jepang dianggap sebagai pengkhianat oleh Ayutthaya, sehingga rahasia ini akan selamanya dia simpan sampai berhasil menghabisi para pengkhianat itu. Di tengah lamunannya itulah, Yuli datang untuk menghibur Yamada. Barangkali ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk meringankan beban yang selama ini Yamada tanggung sendirian. Di mana hal itu benar-benar terjadi karena Yamada mulai bercerita tentang alasan kenapa dia bisa sampai ke sana yang ternyata dulunya Yamada adalah seorang samurai hebat yang telah kehilangan tuannya atau biasa disebut Ronin akibat kalah berperang dalam perang perebutan kekuasaan yang karena tidak memiliki tujuan hidup atau bisa disebut dengan menganggur, Yamada memilih untuk ikut saja ke Ayutthaya dan bersumpah setia kepada raja untuk menjadi pelayannya. ข้าเป็นเพียงทหารของคุณนางที่เสียอำนาจ
Mendengar hal itu, Yuli masih menganggap apa yang menimpa Yamada masih dalam kategori beruntung karena Jepang hanya berperang karena perebutan kekuasaan, berbeda dengan Ayutthaya yang saat ini sudah dikuasai oleh orang asing. Sehingga bukan hanya fisik saja yang terluka, melainkan juga dengan kehormatannya. Esok harinya, Yamada mulai berbaur dengan murid si guru. Ia ikut menimpa pedang serta ikut latih tanding dengan para murid, di mana Yamada malah salah pilih lawan karena orang yang ia lawan adalah senior dari para murid itu sendiri, sehingga tidak mungkin baginya bisa menang dalam duel tersebut. Kem yang merasa kasihan kepada Yamada menyarankan agar meminta sang guru untuk melatihnya secara personal karena selain guru, tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan Sua termasuk Kem sendiri. Berkat arahan Kem, Yamada langsung pergi menemui sang guru untuk memohon agar mengangkatnya menjadi murid, di mana sebelum menerimanya, guru meminta alasan kenapa ia harus menerimanya sebagai murid yang notabene adalah warga asing. Yamada menjawab jika memang Ayutthaya bukan tanah kelahirannya, tapi satu hal yang pasti, Ayutthaya akan menjadi tanah tempat jiwanya beristirahat. ขณะนี้หัวใจข้าเป็นอโยธยา Mendengar jawaban yang sangat memuaskan, Yamada akhirnya diangkat sebagai murid. Ia melewati beberapa tahap seperti ritual penerimaan, meditasi, dan mulai diajar beberapa gerakan basic dengan makna mendalam tentang bela diri Muay Thai serta peruntukannya. Setelah sekian lama berlatih, akhirnya Yamada kembali menentang Sua, bukan melihat siapa yang lebih kuat, melainkan untuk mengukur berapa banyak perkembangan yang dicapai oleh Yamada. เชิงมวยมึงดีขึ้นมากไอ้ญี่ปุ่น Takut jika Sua akan merasa tersisihkan, tidak dihargai, dan apapun alasannya, guru menjelaskan tentang alasan kenapa bersedia mengajar Yamada secara langsung, karena menurutnya, Yamada memiliki kecintaan terhadap Ayutthaya yang kadar cintanya lebih besar dari penduduk Ayutthaya itu sendiri. Bahkan guru juga memberitahu Sua jika Yamada akan diikut sertakan untuk menjadi pengawal raja. แต่มันเป็นคนต่างแผ่นดินอยากทำได้เลยขอรับ มันจักเป็นกำลังสำคัญของอโยธยา Ketika sedang beristirahat dari latihan, Kem dihampiri oleh Yamada yang memberikannya pedang khusus buatannya sendiri, menyatukan dua ciri khas antara Jepang dan Ayutthaya yang sengaja dia ciptakan untuk membuang pembatas antar mereka. ดาบของมึงดีแท้ไอ้ญี่ปุ่น Selain berlatih dengan gurunya, Yamada juga dilatih oleh Sua agar bela dirinya lebih mantap karena sebentar lagi akan segera mengikuti kompetisi untuk menjadi pengawal raja. Suatu hari, Yamada pergi menemui gurunya untuk mendiskusikan tentang dirinya yang akan dicalonkan sebagai Tunai Luek oleh sang guru atau sebutan bagi pengawal raja yang mendedikasikan hidupnya untuk melindungi raja dan negara sampai titik darah perhabisan. และพร้อมยอมตายเพื่อพระมหากษัตริย์เท่านั้นขอรับ Sebelum mengikuti kompetisi, Yamada mentato tubuhnya langsung oleh sang guru, berisi huruf suci dari dalam Alkitab Buddha yang dipercaya akan mengingatkan Yamada agar hanya melakukan perbuatan baik saja seumur hidupnya. ในเลือดของมึงจะมีเลือดอโยธยา Singkat cerita, sampailah di hari kompetisi di mana sang raja yang melihat orang berkulit putih atau tentara bayaran yang berasal dari Jepang ikut berpartisipasi pun merasa terkejut, yang keterkejutannya itu berubah menjadi sebuah kekaguman tatkala melihat Yamada yang selalu bertahan di setiap pertarungan dan menang tanpa mendapatkan kekalahan sekalipun. Setelah tahap seleksi selesai, dipilihlah 10 orang paling berbakat, kuat, dan tak terkalahkan, di mana sang raja yang sedang memberikan selamat kepada mereka malah dihampiri oleh salah satu bawahannya yang mengabarkan jika pasukan Hong Sawade telah mengirimkan 200 pasukan terkuat mereka untuk menyerang Ayutthaya dengan satu tujuan, yaitu membunuh sang raja dan mengambil alih wilayah kekuasaannya. หงสาวดีนันทบุเรงส่งชนเผ่านักฆ่าประมาณ 200 คนมารอบปลงพระชนพระองค์ กูจะรับศึกครานี้เอง
Mengetahui hal itu, sang raja langsung menerima tantangan dari bangsa Hongsawade, di mana guru meminta sang raja untuk tetap bersabar dan menahan terlebih dahulu ambisinya tersebut. Ia menyarankan agar mengirimkan 10 pengawal barunya menghabisi 200 pasukan Hongsawade dalam 2 malam dan akan kembali ke sisi raja setelah pertarungan selesai. ไอ้เสือ มึงจงนำทนายเลือก10 คนออกรับศึกหงสา200 พุทธเจ้าค่ะ กูจักรอพวกมึงอยู่2 ราตรี ขอน้อมถวายเพื่อปกป้องพระองค์ และแผ่นดินอโยธยาพระพุทธเจ้าค่ะ Sebelum berangkat ke medan tempur, guru mengembalikan pedang milik Yamada untuk menghabisi seluruh pasukan Hongsawade yang setelah persiapan selesai, Sua dengan para pengawal baru tanpa menunggu Hongsawade di tengah hutan menyergap mereka sehingga singkat cerita, Sua dan para pengawal baru berhasil pulang dengan selamat, di mana sang raja yang mengapresiasi keberhasilan mereka pun memintanya untuk membawa sebuah batu di depannya, menyimpannya, dan selalu mengingat jika batu yang mereka bawa adalah batu yang akan menemani mereka mati di tanah Ayodhya. ที่พวกมึงรักกู รักแผ่นดินของกู Setelah melewati beberapa kejadian luar biasa, Kem mengajak Yamada untuk mengikat sumpah saudara di depan patung Buddha yang meski mereka bukan saudara sedarah, tapi dengan sumpah ini mereka akan menjadi saudara selamanya. Untuk menyambut kepulangan murid sang guru, mereka disuguhkan dengan sebuah pertunjukan Ramayana, sebuah kisah Sri Rama yang menyelamatkan Sinta dari kekejaman sosok Rahwana. Sepulangnya dari pertunjukan, Yamada bercerita kepada Yuli jika dirinya sangat takut harus berpisah dengannya, seperti halnya kisah yang sangat terkenal di Jepang tentang sosok dewi bernama Hagoromo yang berhasil memikat seorang nelayan bernama Hakuryu ketika sedang mengunjungi bumi. Hakuryu mencuri sayap Hagoromo membuatnya tidak bisa kembali ke surga yang bagaimanapun dia mencintainya, Hakuryu harus mengembalikan sayap itu dan membiarkan orang yang dicintainya pergi, sama halnya dengan Yamada yang harus kembali ke Jepang dan pergi meninggalkan Yuli sendirian. แต่ก่อนข้าไม่กลัว Yuli menjahit pakaian Yamada sebelum dia pergi, sedangkan Yamada memberikannya sebuah boneka Teru Teru Bozu kepada Yuli dan adiknya, kemudian pergi meninggalkan Yuli dan si adik untuk membalaskan dendam kepada Kuroda, si pengkhianat yang sudah mencoreng nama baik Jepang. Melihat si adik menangis sendirian, Kem menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, di mana Kem langsung tersadar akan Yamada yang pergi dan langsung menyusulnya saat itu juga. Yamada sendiri telah sampai ke tempat Kuroda, ia langsung mengajaknya untuk berduel, menuntaskan pertarungan yang tempo hari belum selesai dan... Ya, rupanya Kuroda membawa pasukan di belakangnya. Mereka langsung datang dan membantu Kuroda setelah mengetahui jika atasannya sedang terluka, di mana Yamada juga mendapatkan bala bantuan. Kem langsung loncat dari luar pagar sehingga... Kem bergerak lebih cepat dari para ninja. Ia berhasil membantai hampir 70% pasukan Kuroda sendirian, namun berakhir mengenaskan oleh Kuroda yang bertarung secara tidak gentle. Sehingga dengan gerakan tenang dan penuh amarah, Yamada langsung menghabisi pasukan yang tersisa. Ia berhasil mengalahkan Kuroda dengan mengubahnya menjadi 2. Yamada langsung mengkremasi jasad saudaranya. Ia berjanji kepada mendiang sahabatnya untuk menjadi pahlawan di Ayodhya menggunakan pedang peninggalannya dan menjadi pelindung Ayodhya sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. アヨタヤの敵を討つためにそなたの剣を使おう。
Di akhir kisahnya, Yamada Nagamasa secara setia melayani Raja Ayodhya sampai di generasi berikutnya, diberi gelar Orkya Senapimuk, kemudian ditunjuk sebagai gubernur di Nakor Naritamarat dan meninggal di tahun 1633 sambil memegang teguh komitmennya, yaitu di sini bukan tempatku dilahirkan, tapi tempat di mana jiwaku beristirahat. 拙者はアヨタヤの人々との友情を尊び Tamat ending yang sangat mengayotayakan.